Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa-siswi SMA Badik 1 Surakarta, khususnya kelas 11 baik MIPA maupun IPS. Nah, sebelum dimulai pembelajaran online hari ini, ya terlebih dahulu silahkan kalian mengambil buku catatan kalian waktu semester 1. Oke, sekali lagi bisa kalian ambil buku catatan kalian di semester 1 kemarin. Ya, mohon di pause dulu video ini, silahkan diambil terlebih dahulu, nanti dilanjut kembali. Silahkan. Oke, setelah diambil bukunya, sekarang kalian buka di tangga nada yang kemarin sudah sempat dicatatkan, yaitu skala tangga nada diatonis maupun kromatis. Nah, setelah dibuka, kita hari ini akan membicarakan atau membahas mengenai chord. Ya, apa itu chord? Nah, chord tulisannya CHORD. Oke ya. Nah, untuk susunan chord ini basicnya yaitu adalah tangga nada diatonis, yang mana saya ambil dari susunan tangga nada do sama dengan C, yaitu susunannya sebagai berikut. Ada nada yang pertama adalah C, ya. Nada C, karena ini tangga nada diatonis maka jaraknya adalah intervalnya 1, C ke D ke E1, E ke F setengah, F ke G1, G ke A1, A ke B1. Nah, sementara B ke C adalah setengah. Nah, ini adalah susunan tangga nada diatonis mayor, ya, C, D, E, F, G, A, B. Nah, kita akan membuat susunan tangga nada chord yang paling mudah, yaitu triad, yaitu susunan akord yang terdiri dari 3 nada sesuai dengan namanya. Oke. Nah, susunannya nanti akan Pak Alfa tuliskan ke bawah, ya, susunan 3 nada ke bawah. Nah, dari nada C. Nah, rumusnya adalah C melompat 2 nada, yaitu ke E. Nah, D melompat 2 juga menjadi F. Lalu E melompat 2 juga menjadi G, F melompat 2 menjadi A, dan seterusnya B, C, dan yang terakhir D. Nah, itu susunan tangga nada atau baris yang kedua. Sekarang yang ketiga, dari E melompat 2 juga. Nah, menuju ke G. Terus melompat 2 lagi, F melompat 2 menjadi A. Nah, lalu G melompat 2, B, C, D, E, dan yang terakhir adalah F. Nah, berikut ini adalah susunan chord, triad chord atau chord yang terdiri dari 3 nada, C, E, G. Nah, C ke E ke G, nah itu disebut dengan tangga nada atau chord C. Ya, namanya adalah chord C mayor atau dituliskan dengan simbol C saja, tidak usah beri lambang apapun. Nah, nada C mayor. Nah, kenapa namanya C mayor? Karena dari jarak nada C ke E, ya, C ke E itu interval. Kita bicara interval, silakan dibuka tabel tangga nada kromatisnya. Nah, C ke E itu intervalnya atau jarak nadanya adalah 2. Ya, bentar, Pak Alfa tuliskan di sebelah bawah sini. Intervalnya C ke E itu jaraknya adalah 2 nada. Bisa kalian cek di susunan tangga nada kromatis. Ya, C ke E itu ada C, cis, D, dis, E, masing-masing kan setengah. Nanti jaraknya 2, makanya disebut dengan mayor atau major dalam bahasa Inggrisnya. Oke, lalu tangga nada C ke G ini disebut dengan power chord. Ya, power chord. Power chord itu adalah chord yang tidak diketahui yang mana mayor, yang mana minor, adalah power chord. Nah, biasanya disimbolkan dengan nada 5. Ya. Nah, C ke G itu power chord. Biasanya untuk musik-musik yang berirama keras, rock, punk, funk, itu menggunakan power chord. Ya, power chordnya C dan G saja tanpa menggunakan nada yang kedua yaitu E. Nah, itu disebut dengan power chord. Ya. Nah, power chord C ini berarti isinya adalah hanya nada C dan G saja. Gitu nggih. Nah, lalu yang berikutnya, tangga nada yang berikutnya. Nah, ini C mayor C ke G, tetapi ketika hanya digunakan C ke G itu namanya power chord. Nah, untuk D, F, A ini disebut dengan D minor. Kenapa D minor? Karena interval antara D ke F itu jaraknya adalah satu setengah. Nah, disebut dengan minor
kalian cek di susunan tangga nada kromatis, jarak D ke F itu adalah satu setengah nada, maka disebut dengan D minor, disimbolkan dengan DM kecil. Sementara D ke A itu sama juga dengan power chord. D ke A tidak diketahui mayor atau minornya. Lalu yang berikutnya E G A itu E minor, nanti dicek sendiri. E ke G itu satu setengah, ya. F ke A karena 2 mayor, G ke B mayor juga, A ke C minor karena satu setengah. Nah, pengecualian untuk untuk B ini adalah B diminis atau disebutkan dengan B dim. Kenapa B dim? Karena jarak antara B dengan D itu adalah, nah coba kalian hitung, jarak antara B dan D adalah berapa? Lalu B ke F berapa? Nah, B ke F ini kenapa disebut dim? Karena kalau power chordnya B harusnya kan fizz. Karena ini miring atau lebih rendah satu nada disebut dengan dim. Nah, nanti kalian cek sendiri ya. Jarak interval antar chord dilihat di tabel tangga nada kromatis yang dulu sempat Pak Alfa catatkan. Oke, nanti akan diketahui nada-nada yang disusun membentuk chord ini. Nah, bisa kalian lihat masing-masing dari urut. Nah, C, D minor, E minor, F, G, A minor, B dim ini adalah susunan chord. Ya, susunan chord yang berasal dari tangga nada C. Misalnya C, A minor, terus D minor, G. Nah, itu misalnya kan contoh-contoh sampel chord yang biasa dimainkan di instrumen musik. Nah, ada C, A minor, D minor, G. Nah, basicnya dari ini. Nah, dari susunan tangga nada diatonis. Do sama dengan C. C, D, E, F, G, A, B. Nah, saya rasa demikian dulu penjelasannya mengenai chord. Ya, nanti bisa disambung di lain kesempatan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebelum ditutup, Pak Alfat ingatkan juga tetap hidup sehat, stay at home, belajar di rumah, hindari interaksi dengan orang lain, ya. Tetap jaga kondisi tubuhnya supaya imun kita tetap baik. Gitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.